Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam ceramah yang ke-40 bahagian 2, dan kita teruskan latihan mengenai ahli fardu. Latihan pertama, al-mithalul awal. Sekiranya si istri meninggalkan seorang suami, seorang seorang nenek dari belah ibunya, itu ibu dari ibu si mayit, dan seorang lagi nenek belah ayahnya, ibu dari ayah si mayit. Dan juga dia meninggalkan seorang ibu dan saudara lelaki kandung. Di sini si suami akan dapat separuh sebagai fardu karena si mayit tidak tinggalkan warisan. Nenek belah ibu dan nenek belah ayah si mayit, kedua-duanya mahjub, dihalangi oleh seorang ibu, karena ada ibu, si mayit meninggalkan seorang ibu, dan tiap ibu menghalangi semua nenek dari manapun, dari belah ayah atau dari belah ibu. Seorang ibu akan dapat sepertiga sebagai fardu karena si mayit tak meninggalkan keturunan, dan juga dia tidak meninggalkan lebih dari satu saudara. Di sini dia hanya tinggalkan satu saudara. Sekiranya dia tinggalkan lebih dari satu saudara, maka warisan ibu akan jadi seperenam. Dan saudara lelaki kandung akan dapat sisa warisan dengan asabah. Pangkal masalah dari 6, 3 saham untuk si suami, kedua-dua nenek mahjub tak dapat apa-apa, 2 saham untuk ibu, dan sisa warisan 1 saham untuk saudara lelaki kandung. Latihan kedua, al-mithalu thani. Sekiranya seorang istri meninggalkan seorang suami, seorang nenek itu ibu kepada ibu si mayit, dan seorang nenek lagi belah ayahnya itu ibu kepada ayah si mayit, dan dia tinggalkan seorang ibu dan 2 saudara lelaki kandung. Si suami akan dapat separuh sebagai fardu. Dua-dua nenek adalah mahjub, dihalangi karena ada ibu yang menghalangi 2 nenek itu daripada mendapatkan warisan. Seorang ibu akan dapat seperenam sebagai fardu karena si mayit meninggalkan 2 saudara. Dan saudara lelaki kandung 2 akan dapat sisa warisan dengan asabah. Pangkal masalah dari 6, 3 saham untuk si suami, kedua-dua nenek tak dapat apa-apa, seorang ibu dapat 1 saham, dan 2 saham untuk saudara lelaki 2. Jadi tiap saudara lelaki kandung akan dapat 1 saham. Latihan ketiga, al-mithalu thalith. Sekiranya si istri meninggalkan seorang suami, seorang ibu nenek, bermakna ibu kepada ibu si mayit, bermakna nenek kedua, moyang, dipanggil moyang kalau bahasa Melayu. Dan seorang nenek dekat belah ayah, ibu ayah si mayit. Di sini ada nenek jauh belah ibu dan nenek dekat belah ayah si mayit. Dan dia tinggalkan seorang ayah dari ibu si mayit, dan saudara lelaki kandung. Si suami sini akan dapat separuh warisan karena si mayit tidak tinggalkan keturunan. Nenek yang jauh belah ibu mahjub oleh yang dekat oleh nenek yang jauh belah ibu mahjub oleh nenek yang dekat belah ayah. Dan ini adalah mazhab al-jumhur. Kalau Syafi'i enggak. Kalau Syafi'i, nenek yang dekat belah ayah tak dapat menghalangi nenek yang jauh belah ibu. Dan di sini ibu belah ayah aja dapat warisan. Kalau ibu nenek karena dia jauh tak dapat warisan menurut al-jumhur. Ayah dari ibu adalah atuk rahimi. Atuk rahimi bermakna bukan atuk yang sahih. Dia berhubung sama dengan si mayit melalui perempuan. Jadi dipanggil atuk rahimi, tak dapat warisan sekiranya ada pewaris ahli fardu. Dan saudara lelaki kandung akan dapat warisan dengan asabah. Jadi pangkal masalah dari 6, 3 saham untuk si suami,
Nenek yang jauh belah ibu tak dapat apa-apa. Nenek yang dekat belah ayah dapat 1/6 sebagai fardu, itu 1 saham, dan sisa warisan 2 saham untuk saudara lelaki kandung. Al-mithalur rabi', latihan keempat, sekiranya si istri meninggalkan seorang suami, seorang ibu dari belah ayah, dan seorang nenek dari belah ibu. Jadi yang dekat, nenek yang dekat adalah nenek belah ayah, dan nenek yang jauh, moyang itu, dari belah ibu, dan saudara lelaki kandung. Di sini kita menyelesaikan masalah ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi ibu yang dekat dari belah ayah tak dapat menghalangi nenek yang jauh belah ibu. Di sini si suami akan dapat separuh sebagai fardu. Kedua-dua nenek kongsi 1/6 menurut mazhab Syafi'i. Dan saudara lelaki kandung akan dapat sisa warisan dengan asabah. Pangkal masalah dari 6, 3 saham untuk si suami, 1 saham untuk kedua-dua nenek, dibagi rata. Cara gimana kita bagi 1 saham itu kepada 2 nenek, insyaAllah dalam babul hisab. Dan saudara lelaki kandung akan dapat 2 saham dengan asabah. InsyaAllah kita akan teruskan latihan tentang ahli-ahli fardu dalam ceramah-ceramah akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.